Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat bolu gulung kukus. Satu adonan ini hasilnya 2 buah bolu gulung seperti ini. Untuk ide jualan boleh, untuk cemilan di rumah juga mantap banget. Penasaran gimana cara aku buat? Ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Langkah pertama, pecahkan 5 butir telur. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 180 gram, setara 12 sendok makan. Lalu emulsifier, di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh, perasa vanila 1/4 sendok teh, dan ini lanjut kita mixer. Gunakan kecepatan paling tinggi hingga adonan mengembang putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, ini adonannya sudah mengembang putih, kental, dan berjejak. Untuk mixernya boleh kita matikan. Untuk tanda adonannya ketika ditarik tidak mudah jatuh seperti ini. Langsung aja kita tambahkan tepung terigu. Aku pakai yang protein sedang sebanyak 150 gram, setara 15 sendok makan. Dan ini jangan lupa diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Lalu tambahkan tepung maizena sebanyak 1 sendok makan. Dan ini lanjut kita mixer. Boleh diaduk dulu agar tepungnya tidak bertebaran. Untuk memixer bahan kering seperti ini cukup kecepatan paling rendah aja ya teman-teman. Dan jangan terlalu lama agar adonannya tidak mudah turun. Kemudian di sini udah aku siapin margarin sebanyak 90 gram yang sudah dicairkan seperti ini. Untuk cara mencairkannya menurut aku teman-teman udah tahu ya. Jadi ini aku langsung aja. Dan lanjut kita mixer hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, untuk mixernya boleh disisihkan. Lanjut aduk menggunakan spatula hingga ke dasar wadah. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus dan gak bantet. Nah, ini adonannya udah rata. Untuk tekstur adonannya seperti ini ya teman-teman. Jadi sedikit kental. Langsung aja kita bagi adonannya ke dalam 2 wadah sama rata seperti ini. Kalau nggak ada timbangan dikira-kira aja nggak apa-apa. Satu adonan kita sisihkan dulu. Jadi ini untuk buat 2 bolu gulung ya. Satu adonannya kita tambahkan pasta coklat. Untuk pasta boleh sesuai selera. Mau pakai pasta pandan, pasta mocha, boleh ya teman-teman. Dan lanjut kita aduk rata. Kalau udah rata, siap dituang ke dalam loyang. Untuk loyangnya aku pakai yang ukuran 24 x 24 cm dan tingginya 4. Oles dengan margarin untuk bagian alasnya aja, lalu lapis dengan kertas roti. Untuk dinding loyangnya nggak perlu dioles apapun, agar nanti hasil bolunya tidak menciut. Setelah dituang jangan lupa diratakan, agar nanti hasilnya rapi ya teman-teman. Lanjut kita hentakan sebentar untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap. Adonan siap untuk dikukus. Sebelumnya sudah aku panaskan kelakat atau panci pengukus. Dipastikan airnya sudah mendidih. Dan ini kita kukus selama kurang lebih 25 menit atau hingga matang. Menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa penutup dilapisi serbet jika teman-teman menggunakan panci biasa. Sembari menunggu adonannya dikukus, kita siapin adonan berikutnya.
bagi ke dalam 3 wadah. Lalu kita beri pewarna. Ini aku pakai warna merah, kuning, dan juga biru. Untuk jumlah secukupnya aja ya, disesuaikan dengan warna yang kita inginkan. Lanjut diaduk rata, hasilnya seperti ini. Kita pindah ke dalam plastik segitiga. Dan sebelumnya udah aku siapin juga loyang, sama ya, ukuran 24 x 24 cm. Nah, kita tuang adonannya secara bergantian seperti ini. Lakukan hingga selesai. Kalau ada sisa adonan, boleh kita tumpuk di atas seperti ini, teman-teman. Kalau udah, lanjut kita hentakan sebentar untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap. Adonan siap untuk dikukus. Dan ini setelah kurang lebih 25 menit, kita angkat bolu coklat dan kita kukus untuk bolu pelangi. Dan ini sama ya, kita kukus selama kurang lebih 25 menit. Kemudian kita keluarkan dari loyang, bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Lalu diberi alas dan dibalik. Kita lepaskan loyangnya. Tuh, hasilnya nggak lengket ya. Langsung aja kita lepaskan kertas rotinya. Setelah bolunya dingin, langsung kita beri isian. Di sini aku pakai buttercream. Kalau misal teman-teman mau pakai selai boleh ya, disesuaikan aja. Dan lanjut kita gulung. Kita tarik di bagian ujung dan sedikit ditekan, lalu digulung atau ditarik ke arah depan. Dipastikan ini dipadatkan ya teman-teman agar nanti bentuknya cantik. Nah, seperti ini. Di sini aku menggunakan cooling rack ya. Yang penting gunakan alat yang datar, teman-teman. Dan untuk bolu yang pelangi juga ini udah matang. Kita biarkan dulu hingga dingin. Nah, kalau udah dingin kita beri isian juga. Sama ya, seperti bolu coklat. Untuk cara menggulungnya teman-teman bisa lihat videonya ya. Nah, ini bolu coklat udah selesai, bolu pelanginya juga udah selesai. Kita biarkan sebentar hingga set. Boleh simpan di dalam chiller sekitar 15 menit. Setelah bolunya mulai set, hasilnya seperti ini. Tuh, nggak lengket sama sekali ya, cantik banget. Nah, ini dia bolu gulung kukusnya udah jadi, hasilnya cantik banget ya. Ada yang warna pelangi dan ada yang warna coklat. Ini dua-duanya cantik banget. Langsung aja yuk kita cobain. Nah, ini aku potong, berasa bolunya lembut banget teman-teman. Tuh, untuk ide jualan mantep ini teman-teman. Cobain dulu, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak, bolunya empuk dan juga lembut, manisnya menurut aku udah pas. Dan untuk bolu yang coklat juga nyoklat banget, mantep. Teman-teman selamat mencoba ya, semoga berhasil. Hai semua, assalamualaikum. Kali ini aku mau buat bolu ekonomis 2 rasa. Jadi kedua bolu ini dibuat dengan satu adonan yang sama ya teman-teman. Ini enak banget, teksturnya super lembut, buatnya juga sangat-sangat mudah. Ekonomis, pokoknya mantap banget. Cocok untuk ide jualan atau untuk cemilan di rumah juga mantap banget. Penasaran gimana cara aku buat? Ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Langkah pertama, kita lelehkan margarin sebanyak 100 gram setara kurang lebih 7 sendok makan.
Di sini aku dengan cara ditim di atas air panas seperti ini ya teman-teman. Boleh sambil diaduk untuk mempercepat. Nah, kalau udah meleleh semuanya seperti ini, kita angkat, sisihkan dan tunggu hingga dingin. Oke, kita lanjut siapin bahan keringnya. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 200 gram, setara kurang lebih 20 sendok makan. Ini kita ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kalau udah, kemudian kita tambahkan susu bubuk sebanyak 1 sendok makan, setara kurang lebih 10 gram. Kemudian baking powder, aku pakai yang double acting sebanyak setengah sendok teh. Kalau pakai baking powder yang biasa, gunakan sebanyak 1 sendok teh ya. Nah, seperti ini untuk bahan keringnya udah selesai. Lanjut kita aduk hingga rata. Kalau udah rata, sisihkan. Lanjut kita buat adonannya. Di sini sudah aku pecahkan 4 butir telur. Aku pakai telurnya yang suhu ruang ya teman-teman. Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 180 gram, setara kurang lebih 12 sendok makan. Perasa vanila 1/4 sendok teh dan emulsifier di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh. Kemudian kita siapin mixernya. Nah, ini kita mixer gunakan kecepatan paling tinggi hingga adonannya mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit, nah ini adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Kita matikan mixernya untuk tanda adonan. Ketika ditarik tidak mudah jatuh seperti ini. Lanjut kita tambahkan bahan keringnya ya. Ini aku bagi menjadi 2 tahap untuk mempermudah. Karena untuk adonan yang pertama ini lumayan kental teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk dulu agar tepungnya tidak bertebaran. Kalau udah, lanjut kita nyalakan mixernya cukup kecepatan paling rendah. Untuk memixer bahan kering seperti ini, aku lebih saranin sebentar aja ya teman-teman. Tujuannya agar adonannya tidak mudah turun. Jadi asal tercampur rata aja. Nah, seperti ini udah cukup. Dan lanjut kita tambahkan sisa bahan keringnya ya. Nah, ini untuk semua bahan keringnya udah selesai ditambahkan. Untuk tanda adonannya, ketika ditarik nggak mudah putus seperti ini teman-teman. Nah, artinya udah tercampur rata ya. Kemudian kita tambahkan bahan cairnya. Di sini aku pakai susu kental manis sebanyak 1 bungkus, setara kurang lebih 40 gram. Dan kita tuang juga margarin yang udah dilelehkan tadi. Ini udah suhu ruang ya. Tapi kalau masih anget-anget dikit juga nggak apa-apa teman-teman, asal jangan terlalu panas gitu. Nah, seperti ini. Lanjut kita mixer hingga tercampur rata. Ini sama ya, kecepatan paling rendah aja. Nah, aku rasa ini udah cukup. Untuk mixernya boleh kita sisihkan. Lanjut aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus dan gak bantet. Gunakan metode aduk balik seperti ini untuk mempermudah ya teman-teman. Setelah rata, untuk konsistensi adonannya seperti ini. Jadi jatuh seperti pita melipat. Nah, lanjut kita bagi adonannya ke dalam 2 wadah sama rata. Nah, seperti ini. Untuk masing-masing wadah beratnya sekitar 390 gram. Untuk 1 wadah kita tambahkan pasta coklat kira-kira setengah sendok teh atau boleh secukupnya dan kita aduk rata. Nah, hasilnya seperti ini.
Langsung aja kita siapin loyang. Aku pakai loyang tulban ukuran 18 x 18 cm yang sudah aku oles dengan Carlo. Ngolesnya harus benar-benar rata agar nggak lengket. Kalau misal teman-teman mau pakai loyang ukuran 16 juga boleh, nanti hasilnya lebih tinggi. Nah, seperti ini. Untuk kedua adonan udah selesai aku tuang. Agar lebih cantik, ini adonan yang coklat kita gunakan untuk membuat motif di adonan yang putih. Begitu sebaliknya ya teman-teman, adonan yang putih digunakan untuk menghias adonan yang coklat. Lalu kita beri motif seperti ini agar lebih cantik. Nah, kayak gini ya. Untuk kreasi motif boleh disesuaikan aja. Nah, ini untuk kedua adonannya tadi udah aku hentakan ya teman-teman. Langsung aja ini kita panggang. Sebelumnya sudah aku panaskan oven sekitar 10 menit. Setelah ovennya panas, kita masukkan loyang berisi adonan. Dan ini akan kita panggang di suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah, selama kurang lebih 45 sampai 50 menit atau hingga matang, disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah kurang lebih 45 menit dipanggang, nah ini bolunya sudah matang. Untuk memastikan boleh kita tes tusuk, kalau kering tandanya sudah matang ya teman-teman. Nah, seperti ini. Langsung aja kita angkat dan keluarkan dari oven. Selagi masih panas, langsung aja kita keluarkan dari loyang ya. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Kalau kita ngolesnya rata, insya Allah ini hasilnya nggak lengket teman-teman. Nah, kita balik perlahan seperti ini. Hati-hati ya, karena ini loyangnya masih panas banget. Tuh, yang coklat dan ini yang original. Tuh, cantik ya. Kita biarkan dulu hingga bolunya dingin. Setelah bolunya dingin, kalau untuk ide jualan, teman-teman bisa mengemasnya menggunakan mika bulat seperti ini. Nah, ini dia bolu panggang dua rasanya udah jadi. Masya Allah, hasilnya cantik banget. Kalau misal teman-teman mau hasilnya lebih tinggi, bisa menggunakan loyang ukuran 16. Jadi disesuaikan aja ya. Nah, ini udah aku potong untuk bolu yang coklat. Tuh, hasilnya kayak gini teman-teman. Masya Allah, cantik banget. Ketika ditekan empuk, lembut banget. Walaupun porinya masih sedikit besar, ini kurang aku hentakan banget tadi, tapi udah cantik hasilnya ya. Dan ini untuk yang original. Nah, ini langsung aja aku coba belah. Tuh, teksturnya seperti ini ya, empuk lembut banget. Jadi bagi teman-teman yang mau coba belajar buat bolu, atau untuk ide jualan, kita gunakan bahan yang ekonomis tapi hasilnya cantik ya. Salah satunya di resep ini. Tuh, untuk yang bolu coklat pun empuk, seratnya halus banget. Aku cobain dulu. Ini yang rasa coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak, manisnya pas, lembut. Teman-teman wajib cobain. Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan di subscribe. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.